Langkah pertama, masukkan susu cairnya dulu yang hangat 150 ml. Lalu ada telur 1 butir berat 50 gram. Terus ada ragi 1 sendok teh. Gula pasir 2 sendok makan. Lanjut aku menambahkan bahan terbaru ya. Dimana sebelumnya aku belum pernah nyoba pakai cuka. Ini cuka masak 1 sendok teh. Terus kalau baking powder mah pernah ya bikin, atau kita pernah menambahkan baking powder juga ke roti-roti yang lain. Baking powdernya setengah sendok teh aja. Kalau cuka ya perasaan belum pernah ya Besti. Terus untuk selanjutnya setelah diaduk-aduk masukkan terigu protein tinggi sebanyak 300 gram atau 2 gelas saja. Selanjutnya diaduk-aduk dulu seperti ini. Dan terakhir adalah garam setengah sendok teh dan butter jangan lupa ya, wajib sekali biar nanti rotinya itu tambah empuk, surempuk ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di Indonesia nggak ada butter, pakai margarin aja. Tapi pakai pelembut ya sedikit mah gitu atau palet gitu ya. Terus aduk-aduk dulu ya ini si butternya agar tercampur. Setelah diaduk-aduk hingga tercampur, nanti diuleni. Nah, teman-teman punya mixer misalkan boleh di mixer ya. Kalau misalkan mau pakai tangan juga boleh. Di resep ini saya tidak memakai mixer, jadi cuma pakai tangan saja diaduk-aduk atau diulenin ya dengan tangan saja. Nah, ini udah tercampur si jedahnya atau butternya. Sekarang kita waktunya mengulenin. Nah, gimana cara nguleninnya? Nah, cara nguleninnya seperti ini tuh. Kayak mencuci baju dikucek-kucek ya. Pokoknya mah di gini we dikucek-kucek kayak cuci baju. Pokoknya mah teman-teman lihat we nya tutorialnya. Pokoknya mah cuma seperti ini aja aku ulenin ya teman-teman. Dan kalau misalkan merasa lengket banget gitu ya taburi tepung sekeprul-keprul jangan banyak-banyak ya. Dan kadang-kadang aku banting juga tuh teman-teman seperti ini. Ini terakhir saya banting ya. Banting tuh dilipat, ditilap lagi, bantingkan, lipat lagi, babetkan, lipat lagi, babetkan kayak gitu ya teman-teman. Sampai kelihatan teksturnya itu lemes ya, lemes tuh kayak gini, lemes, lembut. Nah, seperti ini ya. Sudah, sekarang balikin lagi ke baskom. Lalu tutup dulu dan di sini wajib mendiamkan ya ini adonan kurang lebih 1 jam hingga mengembang ya teman-teman. Dan kita lihat setelah mengembang atau setelah 1 jam, lanjut buka dulu tutupnya. Kemudian kita kempiskan dulu adonannya. Aku suka ngempok-ngempok dulu ya, kadang-kadang aku empok-empok gitu. Nah, ini ada melendung-melendungnya, ini artinya adonan sudah bagus sekali ya teman-teman. Udah kalis, elastis. Jadi kalau mau hasilnya lembut mah adonannya harus kalis ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ketika dibedol-bedol tuh transparan kayak gini, tidak sobek, tidak soeh ya, kayak gini. Berarti ini adonan bagus dan akan berhasil nanti setelah matang. Setelah dikempiskan aku bagi-bagi adonan menjadi 7, 8, 9 juga boleh. Lalu dibulet-buletin kayak gini. Harus dibuletin ya, harus wajib dibuletin. Karena di sini bentuknya kan samuli itu panjang, jadi kita bulet-buletin dulu. Kemudian setelah dibulet-buletin diamkan dulu. Diamkan kurang lebih 10 menit nya gitu. Teman-teman 5 sampai 10 menit gitulah ya. Hingga lentur gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita waktunya menggulung ya, membentuk gitu ya. Nah, biasanya kan roti samuli di Arab mah polos ya teman-teman tanpa isian. Nah, jika teman-teman di Indonesia pengen diisi, silahkan ya sesuai selera. Mau diisi coklat, keju, ayam suwir, apapun itu sesuai selera ya, abon bisa banget. Nah, setelah dipipihkan lonjong lalu dibalik ya. Yang mulusnya di luar, yang tidak mulusnya di dalam. Setelah itu digurulungkeun seperti ini. Kayak menggurulungkeun geuning kasur gitunya, teman-teman. Tuh kayak gini ya. Lalu letakkan di loyang yang sudah diolesi dengan butter sebelumnya. Aku bikin lagi tuh satu ya. Pipihkan tipis, lonjong, panjang. Lalu balik yang yang mulusnya di luar, yang tidak mulus di dalam. Lalu gurulungkeun deui kayak tadi. Kayak menggulung kasur. Cubit-cubit kayak gini. Udah. Sekarang tata di loyang yang sudah diolesi dengan butter sebelumnya. Setelah ini diamkan kembali ya hingga mengembang kurang lebih 1 jam sampai 1 jam lebih ya. Aku ini 1 jam lebih ya, jujur teman-teman 1 jam lebih, hampir mau over ya, tapi alhamdulillah nggak terlalu over lah ya. Nah, ini 1 jam lebih, tapi buat teman-teman mah 1 jam aja ya, jangan terlalu lama-lama, nanti kalau terlalu over juga jelek ya. Kalau sudah mengembang, saya olesi dengan susu cair tipis-tipis aja tuh di permukaannya seperti ini, atau mau disemprot oge ku itu nih
cai ya, ku air, bisa semprotkan sama air juga boleh ya. Nah, aku mah pakai susu ya, susu cair tipis-tipis aja. Kalau sudah, sekarang panggang. Nah, ini untuk suhu oven saya pakai 180 dan saya panggang api bawah dulu kurang lebih 10 menit. Lalu api atasnya sebentar aja ya. Atau disesuaikan aja dengan oven masing-masing ya, bisa 8 menit, bisa 9, bisa 10. Nah, ketika panas ya, setelah diangkat dari oven tuh langsung olesi dengan butter biar kelihatan kinclong dan glowing gitu ya. Kemudian diamkan dulu sebentar aja karena masih panas ya, belum bisa dicopot. Nah, kalau sudah agak hangat-hangat baru dicopot ya atau dilepas kayak gini tuh. Nah, dipisahkan, diwadahin ke piring gitu ya. Nah, ini untuk siap disajikan ya untuk sarapan pagi ataupun cemilan atau makan malam. Terserah teman-teman untuk apa itu boleh banget ya. Nah, ini karena polos wajib diisi ya. Seperti yang teman-teman lihat, teksturnya sangat empuk ya, lembut banget dan ringan tuh. Ringan seperti awan diangkat ya, ringan banget, hampang gitu kalau bahasa Sunda mah. Hampang pisannya. Pokoknya ini bisa bertahan sampai 3 hari ya teman-teman. Jadi cocok juga buat ide jualan. Kalau buat ide jualan harus dikemas dulu ya teman-teman. Misalkan 4 biji 10.000 bisa ya, 4 biji atau 3 biji 10.000 bisa banget untuk jualan ya. Terus kalau mau pakai isian isi dulu, tapi harus dikemas ya, jangan sing buligir atau sing bulucun seperti ini. Nah, untuk teksturnya pokoknya seperti yang teman-teman lihat, sangat empuk-serempuk dan berserat. Oh ya teman-teman, kalau untuk jualan disesuaikan sesuai modal kalian masing-masing habis berapa dan beratnya itu besar apa kecil samulinya gitu ya teman-teman. Pokoknya mah disesuaikan duanya, diatur lah. Kalau misalkan teman-teman sudah pinter nanti ya bisa untuk jualan, bisa banget teman-teman. Perlu diingat tadi kuncinya apa, yaitu butter, ada telur, susu, itu wajib ada kalau pengen hasil rotinya empuk. Terus tepung terigunya pakai protein tinggi ya, atau kalau di Indonesia mah cakra kembar sudah bagus itu ya. Terus butter wajib ada ya. Terus itu apa namanya, cuka masak ya, boleh pakai, boleh juga tidak, boleh tidak apa-apa. Terus baking powder kalau mau pakai boleh, enggak juga enggak apa-apa. Cuman di resep ini saya memakai ya tadi baking powder, ada cuka ya, cuka masak, terus susu, terus butter dan ada telur. Kayak gitu kurang lebih ya teman-teman. Dan cara nguleninnya harus bagus sampai kalis ya teman-teman, sampai kalis, jangan asal ngulen gitu, asal ngadon, asal ngulen jangan, harus diulenin kalis seperti bikin donat. Gimana kalau bikin donat kan harus kalis, nah kayak gitu teman-teman. Pokoknya dijamin kalian bakal berhasil ya kalau misalkan kalian ikutin step by stepnya seperti aku ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat tuh teksturnya, tinggal lihat tuh, sangat empuk serempuk, lembut sekali kayak di bakeri, walaupun ini tanpa pelembut sudah lembut sekali, cocok untuk ide jualan. Oke, yuk soga segitu aja ya cara membuat samuli Arabnya, semoga bermanfaat, selamat mencoba dan sampai jumpa. Langkah pertama kita masukkan airnya dulu ya, 250 ml, airnya yang hangat ya. Lalu ragi 1/4 sendok teh. Terus ada gula pasir 2 sendok makan. Lalu ada susu powder atau susu bubuk nido ya, 3 atau 4 sendok makan. Setengah sendok teh baking powder. Nah, di sini akan aku sepil cuka yang kupakai untuk samuli seperti ini. Untuk takaran terigu 375 gram. Jadi cukanya hanya membutuhkan 1/4 sendok teh aja. Nah, cukanya cuka apa itu? Cuka masak ya besti. Cuka masak teh apa? Eta gening untuk bakso, untuk rujak-rujakan kayak gitu ya, untuk salad kayak gitu ya besti. Cukana. Lanjut aku tambahkan terigunya 2,5 gelas atau 375 gram. Aku memakai terigu protein tinggi yang murah meriah ya. Kalau di Indonesia mah cakra kembar. Lalu garam 1 sendok teh, dan untuk merek butternya banyak yang nanya merek apa, merek Lurpak tuh ya besti kayak gini. Kita ambil 30 gram aja ya si butternya. Pokoknya untuk butter mah merek apa aja bagus ya. Kalau misalkan butter nggak punya pakai margarin aja besti ya. Terus kita aduk-aduk dulu seperti ini hingga tercampur si butternya. Butter itu bagus sekali, jadi bisa membantu melembutkan roti ya. Kayak butter, susu, telur juga. Cuman di resep ini aku tidak memakai telur, tidak memakai yogurt juga ya, cuma susu saja. Tapi aku menambahkan sesuatu yang ajaib, yaitu cuka ya, dan ada baking powder sedikit. Kemudian kita ulenin aja seperti ini, diulenin kayak nyuci baju, dikucek-kucek, terus kadang aku banting juga tuh kayak gini. Nah, ini aku ulenin kurang lebih 10-15 menitan lah gitu, pokoknya mah besti ngos-ngosan wenya. Dan kita bisa melihat dari permukaannya kelihatan herang mencerang tuh mulus kayak gini ya. Kemudian kalau sudah mah ditutup dan diamkan 1 jam atau hingga mengembang ya besti.
Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang dan bagus kelihatannya teh, mulus banget tuh. Dipok-pok helanya, dipencet, dikempiskan. Nah, ini ciri-ciri roti yang akan berhasil seperti ini. Udah kelihatan dari adonannya nya, besti. Tuh benyeng-benyeng teh, dibedol-bedol teh. Bagus sekali tuh, jadi transparan, tidak sobek, tidak sararo nya, besti. Pokoknya mah seperti ini wenya, ini udah bagus. Oke, sekarang kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Pokoknya mah sesuai selera ya, besti. Aku tidak menimbang mau jadi berapa, sesuai selera. Ini aku jadi 10 aja ya, 10 biji, atau mau jadi 20 juga bisa, besti. Pokoknya mah atur wenya kumaha, besti. Kalau untuk ide jualan apalagi ya diatur. Nah, saya mah ini sekedaik aja karena untuk di rumah sendiri camilan anak-anak ya. Kemudian kalau sudah dibagi-bagi beletin kayak gini tuh, dibelet-beletin. Setelah dibelet-beletin teh wadahan kena piring kayak gini. Lalu tutup, diamkan dulu ya sebentar sebelum dibentuk teh, 5 sampai 10 menitan gitulah kurang lebih, hingga melentur nya tuh. Kalau sudah melentur, nah sekarang kita akan bentuk. Cara bentuknya mah gampang banget, pemula juga pasti langsung bisa. Pertama pipihkan kayak gini tuh, lonjong tipis, lalu dibaliknya, dibalik yang tidak mulusnya teh di dalam, yang mulusnya di luar. Setelah ini baru digulung. Nah, buat besti-besti di Indonesia yang mau pakai isian silakan isi helanya. Kalau saya ini nggak ada isian, polos ya. Kayak gini tuh ya. Aku contohkan satu lagi, balik, gulung, seperti itu seterusnya ya, besti, hingga selesai semuanya digulung. Jangan lupa jepit-jepit tuh ya, biar tidak nanti teh tidak terbuka gitu pas di oven ya. Dan selanjutnya kalau sudah selesai mah aku siapkan loyang, diolesi loyangnya teh dengan butter, lalu ditata wenya si samulina teh dina loyang kayak gini. Dan setelah ini ya jangan dipanggang, diamkan dulu besti agar hasilnya nanti bagus. Diamkan dulu hingga mengembang kurang lebih 1 jaman lah ya, atau sesuai cuaca masing-masing lah, bisa 1,5 jam ya, sesuai cuaca pokoknya mah. Nah, ini udah 1 jam. Setelah 1 jam udah mengembang, aku oles-oles dengan susu cair saja ya. Kalaupun mau pakai air juga boleh sebenarnya. Nah, ini sambil dioles-oles aku sudah memanaskan ovennya ya. Oven harus panas sebelum ini masuknya, besti. Jadi oven teh sena panas heula ya 10 menit gitu. Setelah 10 menit baru ini masuk ya. Nah, panggang aku pakai suhu 180, api bawah dulu kurang lebih 8 sampai 10 menitan lah. Api bawah nanti api atas ya. Api atas nama sebentar aja ya. Kalau sudah mengangkat, sudah keemasan kecoklatan. Untuk kecoklatannya ini tidak terlalu coklat amat ya, soalnya aku pengen kayak gini tuh, coklatnya agak pucat ya, enggak terlalu coklat amat gitu kayak kemarin. Nah, ini aku oles-oles dengan butter ya. Kenapa dioles dengan butter? Biar si rotinya itu tetap empuk, lembut, harum, wangi, kinclong, mengkilau. Pokoknya nama mandolita wenya rasana oke beda ya jika roti mahal gitu ya, besti, kayak roti mahal gitu ya, pokoknya mah mantap. Nah, ini aku biarkan dulu baru santai ya, kurang lebih 5 sampai 10 menit, ditutup helanya karena panas. Dan kalau sudah agak hangat-hangat mah baru kita lepas. Dan inilah hasilnya. Mantap sekali, rotinya jadi halus, mulus, lembut, walaupun ini tanpa mixer, tanpa telur ya, cuma susu, butter. Cuma di sini aku menambahkan bahan ajaib yaitu cuka ya, besti. Sekarang kita sobek-sobek, maaf ya sok riweuh aku mah, besti. Kita sobek-sobek dulu dan kita sepil. Hasilnya juga sangat cantik dan empuk, lembut. Pokoknya ini tahan lama ya, besti. Lembutnya itu sampai 3 hari ya. Bisa diisi sesuai selera nanti ya, kasih topping gitu, mau coklat, mau keju, mau ayam suwir, mau daging-dagingan, mau gening, ati ayamnya bisa dipakai sendawis. Mantap, mau abon ke apa itu mantap semuanya, besti ya. Telur dadar, telur rebus, seksuka, semuanya mantap, besti. Nah, aku sepil dalamnya juga tuh kayak kapas banget ya, walaupun ini tanpa mixer. Apalagi kalau pakai mixer ya, besti. Nah, untuk terigu saya memakai protein tinggi ya, besti, dan terigunya juga yang murah. Nah, di sini ada sedikit tips gimana caranya agar samulinya tahan lama, empuk, tahan lama gitu ya. Nah, caranya kita ambil plastik dulu, lalu masukkan ke plastik. Ini selagi panas ya, besti. Jadi masih panas ya si samulina teh. Lalu masukkan ke plastik kayak gini. Nah, ini bisa bertahan sampai 3 hari ya, tapi harus tertutup kayak gini ya, besti. Tapi kalau kalian mau pengen frozen, masukin langsung, jangan dibiarkan ngedarai begitu, langsung masukin ke freezer ya, ke kulkas yang bawah, yang atasnya itu yang beku itu ya, freezer namanya.
langsung masukkan ya. Nanti kapan-kapan bisa dihangatin kembali ya, bisa tahan ini seminggu aja ya, jangan lama-lama besti. Nah seperti itu tipsnya kurang lebih ya. Dan ini setelah beberapa jam ya besti, tadi teh aku bikinnya pagi dan ini siang ya. Dan ini ada keringetan ya, karena mungkin tadi teh panas kan ya. Tapi nggak apa-apa ya besti, nanti juga hilang keringetnya, tinggal diisi topping sesuai selera. Nah maaf, ini aku buatin buat anakku dulu ya, ada coklat dan keju. Dan ini untuk aku ya, telur dadar. Dan ini telur dadarnya aku tambahin sambal, saus sambal ya, yang Hashim itu sambal Arab ya. Tapi kalau mau pakai saus sambal Indonesia juga mantap ya besti. Sama telur rebus juga endol, pokok nama semua. Diseruput dengan kopi, mantulita besti. Buruan cobanya. Jangan dipelototan wae, buruan cobain. Oke, segitu ajanya cara membuat samulinya hari ini tanpa telur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan terima kasih.